Cerita dimulai dengan 3 tentara bayaran yang sedang menjalankan misi berbahaya. Meski cuaca sangat panas, mereka mengenakan kostum elit yang tak terduga, yaitu jas hujan ojek. Kali ini, Saka dan 2 rekannya, bernama Rafa dan Manu, disewa untuk membebaskan seorang bandar narkoba. Setelah berhasil menyelesaikan misi, mereka menemukan koper yang penuh dengan emas batangan, membuat mereka sangat gembira. Setelah itu, mereka bergegas menuju bandara dan bersiap menaiki sebuah pesawat tua untuk segera meninggalkan negara itu. Tepat waktu, mereka berhasil kabur sebelum tertangkap. Namun, di tengah penerbangan, Rafa mendadak panik saat menyadari bahwa tangki bahan bakar pesawat mereka bocor, memaksa mereka untuk segera mendarat darurat. Dalam situasi genting ini, Manu menggunakan serbuk ketombe untuk membuat Felix yang panik pingsan. Saat bahan bakar semakin menipis, mereka bersiap untuk melakukan pendaratan darurat. Setelah berhasil mendarat di daerah Salom, Rafa dengan cepat menyadari bahwa ada yang tidak beres ketika ia menemukan lubang aneh di tangki pesawat. Kemarahannya memuncak saat ia menyadari bahwa pesawat mereka telah disabotase oleh seseorang. Tanpa membuang waktu, Rafa segera mengajak rekan-rekannya untuk mencari pemukiman terdekat. Au sud du Sénégal, terre de mythes et de rois maudits. Mereka akhirnya tiba di tepi pantai dan merencanakan untuk menyewa perahu nelayan agar bisa sampai ke desa Salom. Namun, Rafa memiliki fobia terhadap air yang membuatnya ketakutan seperti kucing garong. Untuk mengatasi ini, Manu kembali menggunakan serbuk khusus untuk membuat Rafa pingsan selama perjalanan di atas air. Selama pelayaran, Saka mengalami mimpi aneh yang membawa kembali kenangan traumatis dari masa kecilnya. C'est isolé, éloigné de la ville. 3 jours ici. Begitu mereka tiba di sebuah resor, mereka disambut oleh seorang pria botak bernama Umar. Saka kemudian memberitahu Umar bahwa ia dan teman-temannya berencana untuk menyewa kamar selama beberapa hari. Tanpa ragu, Umar langsung mengantar mereka ke kamar yang tersedia. Le Saloum est un sanctuaire naturel. Saat mereka hampir memasuki kamar, Saka merasa aneh ketika melihat seorang gadis yang terus-menerus menatap ke arah mereka. Sebelum meninggalkan mereka, Umar menjelaskan bahwa semua fasilitas di resor ini dapat dibayar dengan jasa, karena tenaga kerja lebih mereka butuhkan daripada uang. Mendengar hal ini, Saka dan rekan-rekannya merasa lega, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Tu sais pas chanter, tu sais pas cuisiner, tu sais rien faire. Tak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk menyamar sebagai pekerja tambang dari Ojon Miner. Namun, tak disangka, seorang wanita yang bisu bernama Awa berhasil mengenali identitas asli mereka hanya melalui bahasa isyarat. Meskipun Awa tidak bisa berbicara, ia memiliki pengetahuan yang luas. Namun, karena yakin bahwa Awa tidak akan mengungkapkan rahasia mereka, Saka dan rekan-rekannya tetap tenang. Beberapa waktu kemudian, Umar menyambut kedatangan AKP Sule dengan hangat dan segera memperkenalkannya kepada Saka serta yang lainnya. Tanpa diduga, AKP Sule mengungkapkan bahwa ia baru saja menyelesaikan tugas pengamanan sebuah acara penting. Saat malam semakin larut, dengan Walman yang terus memutar musik, Manu, si pemilik rambut unik, ternyata sedang memperdalam ilmu mistis. Di sisi lain, Saka yang tertidur kembali mengalami mimpi yang aneh dan membingungkan. Di tengah malam yang hening, Manu tiba-tiba muncul dan mengajak Saka pergi. Mereka harus menyelesaikan tugas penting yang telah diberikan Umar kepada mereka. Dalam waktu singkat, Manu yang menjalankan tugas pengabdian terlihat sibuk membagikan paket bantuan sosial di pemukiman warga.
Namun, ada sesuatu yang ganjil. Manu merasakan kehadiran aura aneh dan melihat sosok bayangan yang berlari cepat mengelilingi desa. Ketika para warga datang untuk mengambil bantuan, Manu kembali terkejut. Kali ini, dia memperhatikan bentuk telinga para warga yang tampak tidak biasa, seolah-olah ada daging yang menutupi telinga mereka. Sementara itu, di tepi pantai, Felix sibuk menjalankan tugasnya menanam pohon. Tiba-tiba, Ekepi Sule muncul di hadapannya. Dengan suara tegas, Sule mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah menyadari penyamaran Felix dan kelompoknya, yang sebenarnya adalah tentara bayaran yang menjadi buronan Interpol. Sule pun menegaskan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka semua akan ditangkap. Felix est d'abord en signe offensif. Di waktu yang bersamaan, Saka memberitahu Umar bahwa ia membutuhkan bahan bakar dan resin untuk memperbaiki kebocoran di pesawatnya. Umar segera menginstruksikan Udin untuk menemani Saka ke gudang, tempat di mana semua bahan yang dibutuhkan Saka disimpan. Sore itu, sambil membersihkan pistol miliknya, Saka kembali teringat pada kenangan pahit saat ia berhasil melarikan diri dari penawanan. Di tengah makan malam, tanpa diduga, Saka mulai bercerita tentang upaya pelariannya saat masih anak-anak. Ia menjelaskan bahwa dulu ia pernah ditahan di sebuah gubuk reot oleh seorang tentara. Saka menambahkan bahwa hingga kini, ia masih ingat dengan jelas siapa yang menculiknya. Kemudian, dengan tatapan tajam dan penuh dendam, Saka mengeluarkan pistol yang berhasil ia curi pada saat itu dan menuding Umar sebagai orang yang pernah menculiknya. C'est notre devoir d'aider à sa sauvegarde. Aura gelap dan penuh kebencian mulai memenuhi ruangan. Disertai dengan kemunculan serangga-serangga aneh yang tiba-tiba membuat malam yang gelap menjadi terang oleh kegelisahan. Tak lama, terdengar teriakan kesakitan dari Felix yang membuat semua orang panik. Saat mereka menemukan Felix, tubuhnya sudah terbujur kaku dengan cara kematian yang mengerikan dan misterius. Saka segera mengajak semua penghuni resor untuk berlindung. Dalam kekacauan itu, Manu yang memeriksa jasad Felix mengungkapkan bahwa ia tewas karena kutukan roh jahat. Beberapa saat kemudian, Udin memberitahu bahwa kematian Umar telah merusak perjanjian terkutuk dengan iblis bernama Siabana. Kini, iblis Sirabana, yang berwujud gerombolan serangga, akan menebarkan teror yang mengerikan sebagai balas dendam atas kematian Umar yang dianggap sebagai tuannya. Iblis Sirabana akan memberikan bisikan aneh dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada setiap korban sebelum mengakhiri nyawa mereka. Mendengar hal tersebut, Manu segera menyadari bahwa tindakan ekstrim yang diambil warga adalah upaya untuk melindungi diri dari pengaruh iblis Sirabana. Dengan rasa urgensi untuk segera meninggalkan tempat itu, Manu memberikan Walkman miliknya kepada Saka, sehingga Saka bisa pergi ke gudang untuk mengambil perlengkapan yang diperlukan. Saka juga meminta Saka untuk mengambil alat penyumbat telinga yang ia bawa. Saka kemudian mengajak Awa, yang tuli, untuk ikut. Selama pencarian, Saka menjadi panik saat melihat bayangan samar di luar kamar. Di tengah kekacauan, Saka mendengar teriakan dan segera menyalakan Walkman.
Untungnya, Awa berhasil menyelamatkan Saka dari cengkeraman iblis yang telah menguasai salah satu warga. Dalam situasi yang tegang ini, Saka memutuskan untuk segera melakukan persiapan dan berencana pergi. Sebelum meninggalkan tempat, Saka meminta Awa dan Manu untuk berjaga di resort, sementara ia dan Rafa akan pergi ke gudang untuk mengambil barang-barang yang diperlukan untuk memperbaiki pesawat. Rafa kemudian mengajak Sule dan Udin untuk melakukan ritual sebelum melanjutkan misi. Anda before. Sementara itu, di luar resort, segerombolan serangga terlihat mengelilingi area tersebut. Sesampainya di dekat gudang, mereka yang melihat kehadiran jelmaan iblis berusaha mendekati dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Saka yang mendengar suara aneh meminta Rafa untuk memeriksa situasi. Dalam kekacauan yang terjadi, Saka menemukan sebuah bangunan dengan huruf R dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ternyata, tempat tersebut adalah ruang tahanan yang digunakan oleh Umar untuk menyekap anak-anak. Teringat masa lalunya, Rafa segera membebaskan mereka. Setelah kembali ke gudang, Saka mendesak Udin untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dilakukan Umar terhadap anak-anak tersebut. Udin, yang terpojok, akhirnya mengungkap bahwa para tawanan adalah calon tumbal untuk perjanjian Umar dengan iblis Sirabana, yang memungkinkan tanah terkutuk ini menjadi tempat tinggal. Setelah Udin berhasil melarikan diri, mereka segera mengejar. Manu, yang terkejut melihat Jet tewas dengan tragis, segera mencoba menarik perhatian iblis agar menjauh. Di sisi lain, Saka dan Rafa merasa lega saat melihat Udin dikeroyok oleh anak-anak yang mereka selamatkan. Sementara itu, Awa merasa terpaksa harus mengakhiri penderitaan Ellie. Sesampainya di resort, Saka dan Rafa langsung mencari Manu dan para penghuni resort lainnya. Menyadari bahwa Manu mungkin sedang menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan iblis yang tak terkendali, Rafa merasa perlu segera bertindak.
Di tengah kekacauan yang disebabkan oleh serangga iblis, Manu yang sedang bermeditasi meminta agar Sokka dan Rafa segera menghabiskan iblis tersebut. Manu telah berhasil menyegel separuh kekuatan iblis di dalam tubuhnya dan berencana membawa sisa kekuatannya ke alam baka. Sokka dan Rafa harus melaksanakan tugas tersebut meskipun harus melewati momen-momen penuh kesedihan dan teriakan. Ketika Awa muncul, Sokka langsung mengajaknya untuk pergi. Dan meskipun Sokka harus menghadapi ketakutan akan air, mereka berhasil melarikan diri sebelum iblis menyerang. Namun, di tengah perjalanan, mereka panik saat iblis mengejar mereka dengan menggunakan jasad Umar. Saat Sokka tenggelam, Awa, yang tidak bisa berteriak, digantikan oleh efek suara latar. Chez nous. Sokka, yang akhirnya dijadikan sebagai wadah baru untuk iblis, membuat kutukan iblis si Rabana perlahan menghilang dari tempat tersebut. Dengan itu, film pun berakhir. Bagaimana menegangkan, bukan? Setelah sosok iblis yang Umar kekang malah terbebas dan kembali menjadikan tempat ini sebagai tanah terkutuk, teror dan kengerian pun terjadi hingga mengakibatkan banyaknya korban. Hingga akhirnya, kutukan si iblis pun berakhir setelah si iblis berhasil menuntaskan dendamnya dan menjadikan Sokka sebagai inang pengganti. Mungkin segini saja review dan pembahasan film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.